Nakiroh bertanwin kita baca un, sedangkan al-masjidu yaitu makrifat tidak bertanwin kita baca u. Masjidun al-masjidu. Ya, masjidun al-masjidu. Jadi dalam bahasa Arab pemula itu kita konsen baca belakangnya dulu. Ini dibaca un apa u? Ini dibaca al sudah pasti. Ini dibaca un apa u? Welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah buku. Sebenarnya ini buku udah lama banget ya, kita beli pada tahun 2009 Juli tanggal 29 tahun 2009. Ini buku apa sih? Ini adalah buku untuk mempelajari bahasa Arab, tapi bahasa Arab membaca kitab gundul ya. Jadi sebenarnya ini buku yang sangat baik banget, the best banget, oke banget untuk seorang yang ingin belajar membaca kitab gundul. Karena memang belajar kitab gundul itu sulit ya, sulit. Tapi dengan buku ini jadi gampang banget. Jadi baca kitab gundul itu jadi mudah gitu loh. Jadi kita nggak perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun, nggak berbulan-bulan. Secara judul sih 150 menit belajar membaca kitab gundul ya secara judulnya. Tapi nanti bagaimana orangnya sendiri, apakah rajin, apakah konsisten, apa cuma sekedar baca doang kemudian ditinggalkan. Iya, itu nanti akan mempengaruhi menitnya gitu. Semakin males kita belajar, semakin menitnya itu semakin berkurang, semakin bertambah. Tapi semakin rajin kita belajar, itu menitnya itu akan semakin berkurang. Intinya adalah kalau belajar bahasa Arab itu setelah ketemu metodenya ya tetap konsisten, atau konsisten kemudian ketemu metodenya. Nah sekarang anggap kita sudah konsisten. Sekarang kita ketemu metodenya. Ini metode buku yang bagus banget, ditulis oleh Ustadz Yasir Tajid SM ya. Ustadz Yasir Tajid ini adalah pimpinan Ponpes Fathul Quran Sokodadi Lamongan. Baik, langsung saja. Ini buku digunakan oleh, atau sebaiknya digunakan oleh bukan cuma orang-orang pesantren saja, tapi orang-orang yang di luar pesantren, pedagang, pekerja yang memang tidak memiliki basic bahasa Arab sama sekali. Rekomendasi banget untuk belajar metode dari buku ini, karena bukunya gampang banget ya. Orang awam sekalipun yang nggak ngerti bahasa Arab, dengan struktur-struktur rumus-rumus yang mudah, di sini orang langsung jadi bisa paham. Baik, seperti apa metodenya? Langsung kita bahas tanpa panjang lebar. Nah, di sini kita cukup bahasa Arab itu ya sebenarnya cukup mempelajari 3 saja. 3. Mungkin nanti akan kita bahas yang isi bukunya ya, apa saja isi bukunya. Tapi kita review pembukaan dulu saja, bahwa di dalam pembukaan sebuah bahasa Arab itu kita harus konsentrasi kepada 3, atau intinya cuma mikir 3 saja, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Apa itu isim, apa itu fi'il, dan huruf? Adalah ya, isim bisa dibilang, kalau kita menyebutnya biasa orang yang sudah belajar bahasa Arab itu isim disebutnya kata benda atau yang dibendakan. Sebenarnya isim itu adalah kata benda yang dibendakan segala sesuatu selain kata kerja. Selain kata kerja dan huruf itu isim sebenarnya ya. Sedangkan kata kerja al-fi'lu adalah ya sebuah kata kerja, sesuatu yang bisa dikerjakan atau yang sedang dikerjakan atau yang telah atau yang akan dikerjakan. Sedangkan al-harfu adalah kata sambung. Nah, kalau kita sudah menguasai 3 ini, dan sepertinya gampang banget isim, fi'il, dan huruf, cuma 3 itu saja. Sekarang kita akan analisa seperti apa isim, fi'il, dan huruf itu, cirinya seperti apa, sehingga kita bisa mengidentifikasi kata-kata tersebut. Baik, yang pertama adalah isim. Kita singkat saja kata benda saja ya. Tidak usah yang dibendakan gitu ya. Maksudnya mencakup itu. Isim adalah kata benda. Contohnya adalah masjidun atau al-masjidu, sebuah masjid. Qara'a yaqra'u, membaca atau sedang membaca.
sedangkan itu fi'il ya. Sedangkan al-harfu atau kata sambung contohnya adalah fi atau ala. Ketika kita sudah memahami bahwa isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja, huruf adalah kata sambung, maka mau tidak mau kita harus bisa mengidentifikasi ciri-cirinya. Terus kemudian sehingga kita tidak bingung ini isim, ini fi'il atau huruf. Sekarang kita langsung akan masuk kepada halaman 3 yaitu bab 1 isim. Ciri isim salah satunya adalah ada tanwin dan alif lam. Jadi ciri isim itu banyak ya. Tapi di sini kita hanya akan mempelajari 2. Artinya belajarnya nyicil. Nyicil itu sedikit-sedikit. Jadi tidak terlalu banyak dan kita tidak terlalu pusing. Pusing untuk menghafal terlalu banyak yang harus dipahami atau yang harus dikuasai. Nah, sekarang kita cukup 2 saja yaitu alif lam dan tanwin. Tanwin itu adalah an, in, dan un. Contohnya adalah al-masjidu, terus kemudian masjidun. Ini isim yang pertama. Jadi isim nanti akan kita detailkan, tapi sementara kita belajar teorinya dulu. Nanti prakteknya pada menit berikutnya atau sebentar lagi kita akan praktek setelah teorinya kita ngerti. Jenis-jenis isim. Isim menurut fungsi membaca kitab gundul, isim dikelompokkan menjadi 2, yaitu isim makrifat dan isim nakiroh. Apa itu makrifat? Makrifat intinya, ya, mudahnya adalah isim yang terdapat awalan al. Walaupun makrifat itu nanti ada banyak, ada makrifat lain-lain ya. Tapi kita konsen ke satu titik karena kita belajarnya nyicil supaya gampang. Makrifat adalah isim yang mendapat awalan al dan tidak bertanwin. Sedangkan nakiro adalah isim yang tidak berawalan al akan tetapi bertanwin. Contohnya adalah masjidun, al-masjidu, mahirun, al-mahiru, adilun, al-adilu. Kita kuasai dulu isim makrifat nakiroh sebelum pindah ke halaman berikutnya. Seperti ini contohnya. Contohnya masjidun. Ini adalah isim. Ya, jawab sama-sama. Ini adalah isim nakiroh. Betul. Terus kemudian isim makrifat adalah isim yang diawali dengan, kita kasih kode nun saja, nakiroh maksudnya. Isim makrifat adalah isim yang diawali dengan al, yaitu tambah al. Di sini di depan berarti ya. Di sini ditambah al berarti jadinya al, jawab sama-sama, al masjidu. Ciri nakiroh adalah tidak memiliki awalan alif lam. Sedangkan ciri makrifat adalah tidak bertanwin. Nakiroh bertanwin, kita baca un. Sedangkan al-masjidu yaitu makrifat tidak bertanwin, kita baca u. Masjidun, al-masjidu, ya, masjidun, al-masjidu. Jadi dalam bahasa Arab pemula itu kita konsen baca belakangnya dulu. Ini dibaca un apa u? Ini dibaca al, sudah pasti. Ini dibaca un apa u, ya kan? Persoalan nanti ini dibaca mim, ma, sin, si apa sa apa itu pada level berikutnya. Tapi level pertama pemula banget itu kita harus konsen membaca un atau u. Karena kalau masjidun atau ini kata depannya ini bisa dicari di kamus ya. Karena kalau di kamus itu pasti ada masjidun, nggak mungkin salah ya. Kalaupun ada pasti kata-kata yang berbeda ya. Jadi kita bisa milih. Tapi kalau un atau u ini tidak ada di kamus. Jadi kita harus bisa menentukan rumusnya ini kapan dibaca un, kapan dibaca u. Oke, next berikutnya. Sebelum kita masuk ke buku lagi, kita harus menguasai benar isim nakiro dan isim makrifat. Contoh berikutnya adalah
Muslimun. Muslimun ini nakiroh atau makrifat? Nakiroh tentu, karena tidak ada alif lam, dibaca muslimun. Sebenarnya di sini ada tanwin, tapi berhubung gundul kita hilangkan tanwinnya, ya kan? Kita hilangkan. Muslimun, al muslimu. Kalau makrifatnya dibaca al muslimu. Ini makrifat. Ini sebenarnya ada tanda domah di sini dibaca u, tapi berhubung kita gundul, baca gundul maksudnya kita hapus saja. Jadi muslimun al muslimu. Gampang kan? Jadi pada video kali ini ya, kita akan membahas muslimun dan al muslimu. Intinya akhir kata dibaca apa? Berikutnya, setelah muslim atau masjid, terus kemudian ketemu kalau dari contoh itu mahirun. Contoh mahirun. Ini nakiroh tentu, tidak ada alif lam, cirinya di sini non alif lam. Seperti itu ya. Mahirun. Jangan lupa ini mahirun. Terus kemudian ada alif lam, berarti berubah jadi al mahiru. Al mahiru ini ma'rifat. Jadi nakiroh mahirun, ma'rifat al mahiru. Cukup konsen di sini saja. Cukup konsen di bagian sini saja. Asal ada alif lam, kita baca u. Kalau tidak ada alif lam, kita baca un. Mahirun, al mahiru. Sekarang kita akan coba praktek sesuai yang tertulis di buku. Di buku ada tertulis masjidun al masjidu, mahirun al mahiru, adilun al adilu. Sekarang kita akan tulis di sini, kita tutup bukunya, langsung ujian saja, langsung kita tes ya. Kita tulis di papan tulis mahirun. Apa tadi? Masjidun ya? Masjidun. Terus kemudian al masjidu. Terus yang berikutnya adalah mahirun. Al mahiru. Adilun. Al adilu. Sekarang kita baca sama-sama. Apakah kita sudah bisa membaca gundul? Masjidun al masjidu. Ulangi. Masjidun al masjidu. Mahirun al mahiru. Ulangi. Mahirun al mahiru. Adilun al adilu. Adilun al adilu. Ini kita sudah oke ya, bisa membaca akhir dari sebuah isim, dan kita sudah bisa membedakan mana isim nakiroh dan mana isim ma'rifat. Tentu yang nakiroh tidak memiliki alif lam, yang ma'rifat memiliki alif lam. Dan mudah banget ya kita hapus dulu ya. Hapus dulu. Sekarang kita akan ke halaman berikutnya dari buku ini. Jadi buku halaman 6 kita bisa lihat sama-sama. Jadi memang ini bukunya sudah lama banget, tapi itulah yang namanya ilmu. Ilmu itu selalu bermanfaat dan tidak akan habis meski sudah dilewati oleh waktu. Ini dulu kalau nggak salah ini tulisannya emas ya, 150-nya ini tulisannya emas. Edisi revisinya juga tulisannya emas. Tapi ini sudah berubah menjadi kuning. Oh,
kok kita review buku ya, kita review isinya sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa. Terus ini CD-nya juga ada CD interaktif gratis dari buku ini diberikan langsung. Tapi CD-nya nggak tahu kemana, hilang apa rusak, yang namanya berarti berapa tahun yang lalu nih? 2009, 11 tahun yang lalu ya. 11 tahun yang lalu itu sudah hilang entah kemana. Tapi tenang saja, CD-nya sudah berhasil kita save ya di otak. Jadi kita coba untuk menjelaskan isi daripada CD itu dengan melihat buku ini. Tapi kalau lihat bukunya tentu kita akan langsung ingat lagi ya, walaupun sudah ilmu 11 tahun yang lalu. Oke, sekarang halaman 6 kita bisa lihat di sini terdapat 3 tanda baca pada isim ma'rifat dan nakiroh, antara lain fathah, kasroh, dan domah. Tentu fathaten, kasroten, dan domaten. Jadi cara penggunaannya adalah seperti ini. Cara penggunaan fathah, kasroh, domah adalah masjidun. Tadi ada titiknya nggak ya? Tadi nggak ada titiknya kayaknya. Masjidun.